Kalau kita bicara tentang masalah sampah, itu bukan 1, 2, 3 sektor yang harus mengupasnya. Tapi dia merupakan sebuah multisektor, multidisiplin, ya, multi pihak dan seterusnya. Dan kalau kita bicara ini tanggung jawabnya masyarakat, ini tanggung jawab pemerintah, agak susah kita melihat itu. Ya. Berarti harus dibangun mindset berpikirnya nih. Nah, Bogor juga selain mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, tapi kita juga berupaya untuk melakukan pengurangan, kemudian juga pembatasan tadi sudah, kemudian juga bagaimana kita pengolahan pemanfaatannya. Mungkin belum banyak diekspos tentang bahaya plastik terhadap kesehatan secara langsung gitu. Tapi kalau saya terus terang itu yang mungkin agak paling ngeri gitu. Peran jurnalis adalah advokasi di tingkat hulu dan komunikasi risiko di tingkat hilir. Oke, baik, akan segera kami mulai karena pembicara sudah juga datang. Baik, pada siang hari ini kita akan membicarakan tentang narasi, inspirasi, dan kebijakan dalam pengelolaan sampah plastik di perkotaan. Semoga teman-teman tidak ngantuk karena udah kenyang. Mentang-mentang udah kenyang jadi ngantuk. Oke, saya ingin dengar suaranya dulu. Apa kabar? Masih semangat? Baik, kami ucapkan terima kasih kepada para hadirin sekalian. Kita akan memulai diskusi tentang narasi, inspirasi, dan kebijakan dalam pengelolaan sampah plastik di perkotaan. Dan ini adalah hal yang penting karena Pak udah mulai sangat masif, bukan mulai ya. Saat ini adalah momentumnya skincare, momentumnya marketplace, momentumnya domestik yang penuh dengan packaging plastik, dan ini adalah hal yang membutuhkan perhatian dan manajemen yang lebih sustain ke depannya. Baik, untuk itu mempersingkat waktu kami panggil moderator kali ini adalah cantik, tangguh, pintar, amazing lady Elvira Khairunisa. Kakak Elvira. Terima kasih Mbak Vira. Sama namanya, Elvira Khairunisa dan Mbak Vira. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, apa kabar? Alhamdulillah, baik-baik semua. Sekali lagi mengulang yang berada di belakang, ayo maju ke depan yuk biar lebih fokus nanti ngikuti diskusinya. Senang sekali teman-teman sekalian, saya Elvira Khairunisa. Hari ini bersama teman-teman dan para pembicara luar biasa, kita akan berbicara mengenai narasi, inspirasi, dan kebijakan dalam pengelolaan sampah plastik di perkotaan. Ini menjadi isu tidak hanya di Indonesia sebenarnya mengenai sampah plastik, tapi juga menjadi isu global. Di Indonesia sendiri saya mencatat, mengutip dari salah satu, saya sebutin medianya nanti nggak enak begitu, tapi dari salah satu media begitu, bahwa sampah plastik di Indonesia memang luar biasa. 2022, 69 juta ton sampah dihasilkan di Indonesia. Dan untuk sampah plastiknya sendiri mencapai 12,5 juta ton. Pertanyaannya, kemana kemudian sampah plastik ini? Apakah dibuang begitu saja? Apakah kemudian dikelola dengan baik sehingga kita bisa terhindar dari dampak-dampak negatif akibat sampah plastik yang mungkin saja ya dibuang begitu saja di lautan, atau kita lihat bagaimana kemudian pantai-pantai kita banyak sekali sampah plastik, kemudian di area-area perumahan. Nah, kita akan melihat begitu bagaimana solusi yang bisa sama-sama kita raih dari diskusi siang hari ini. Langsung saja saya akan mengundang pembicara kita pada siang hari ini. Yang pertama, Bapak Denny Wismanto selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor.
Mohon aplausnya kepada Bapak kami persilakan. Silahkan Pak Denny. Kemudian saya mengundang CEO Yayasan WWF Indonesia, Bapak Aditya Bayunanda. Pak Aditya silahkan. Selanjutnya saya mengundang Mas Robi Irfani Makoma selaku editor lingkungan The Conversation Indonesia. Halo Mas Robi, silakan. Kemudian di sebelah sana mungkin Mas, mohon maaf, di sebelah sana. Oke. Kemudian harus ada angle terbaik di sebelah kanan, jadi saya ngambil di sini, izin Mas Robi. Kemudian Profesor Dr. Insinyur Muhammad Khalid selaku Guru Besar Fakultas Teknik Indonesia, silakan. Mohon aplausnya sekali lagi karena acara kita hari ini merupakan kegiatan yang kemudian diinisiasi oleh SIJ bersama dengan Ekuatorial dan kolaborator WWF Indonesia. Kita mulai ya diskusi pada siang menjelang sore hari ini. Kami juga nanti akan membuka sesi tanya jawab untuk lebih mengelaborasi lagi hasil diskusinya. Saya sekarang ke Anda terlebih dahulu Pak Denny. Kalau di Bogor ceritanya bagaimana begitu untuk pengelolaan sampah plastik sendiri? Untuk merancang programnya, itu bentuknya seperti apa untuk di Kota Bogor? Terima kasih Mbak. Jadi memang Bogor diawali tahun 2018. Pak Bima Arya pada waktu itu pulang umroh. Begitu pulang umroh berpikiran bahwa ternyata di negara-negara lain pengolahan sampah plastik itu udah luar biasa. Ternyata di Bogor masih begitu-begitu saja. Dan ini juga menjadi persoalan bukan hanya Kota Bogor, tetapi kota-kota lain di Indonesia. Sehingga beliau lihat di Bogor kota-kota mana yang sudah mengurangi sampah plastik. Akhirnya beliau coba cari dan Bogor nggak bisa diem aja nih. Bogor deket sama Jakarta, 60 kilo dari Jakarta. Masa Bogor mau seperti kota terbelakang, sampah dibiarkan begitu saja, plastik dibiarkan begitu saja. Sok atuh kita rubah. Yang harus dirubah siapa? Ya masyarakat juga. Tapi nggak bisa serahkan kepada masyarakat, harus ada aturannya. Maka Pak Wali Kota buatlah perwali pada saat itu. Tahun 2018, perwali nomor 61. Perwali tentang Bogor tanpa kantong plastik. Itu diawali pada saat itu. Kemudian supaya mudah diingat seperti apa? Karena beliau pulang umroh masih botak tuh. Botak Pak. Botak pada waktu itu. Jadi dia bilang, ya udah paling gampang ya botak. Bogor tanpa kantong plastik. Nah itu Bu. Jadi itulah awal daripada bagaimana kita selalu mengingat bahwa Bogor tanpa kantong plastik adalah botak. Walaupun sekarang Pak Bima Arya sudah mau selesai, rambutnya sudah tidak botak. Kemarin Kepala Dinas LH dipanggil. Denny sini, saya udah kasep begini masa masih botak? Ganti katanya. Nah ini juga jadi persoalan. Bogor tanpa kantong plastik pada tahun 2018 itu dibuat hanya kepada toko-toko modern dan pasar-pasar swalayan. Padahal plastik yang paling besar itu didominasi di pasar tradisional juga ada memberikan kontribusi. Nah itu juga tantangan bagi kami Dinas Lingkungan Hidup. Pak Wali bilang kalau diganti namanya jangan botak maka harus juga itu masuk ke pasar tradisional. Nah kita coba di tahun 2001 ada WWF juga kita coba masuk ke pasar tradisional. Masuk pasar tradisional ternyata tantangannya jauh lebih berat dibanding dengan pasar modern. Kalau pasar tradisional di sana ada sampah basah, ada pasar kering. Saya juga nggak mau ditantang Pak Wali terus gagal. Apalagi pada saat itu disampaikan juga di forum seperti ini. Pada saat kita nonton soal plastik. Bagaimana bahayanya plastik yang dibuang ke sungai, kemudian mengalir ke laut, dimakan ikan, ikannya balik lagi dimakan kita, karena nggak bisa diekspor, balik lagi ke kita, kemudian ternyata kandungan-kandungan di dalam tubuh, di dalam itu ada partikel-partikel plastik juga. Jadi saya bilang sama beliau, Pak, kalau gitu kita mulai dari pasar kering dulu aja. Jadi itu ngelesnya gitu Pak, pasar kering dulu Mbak. Jadi kita cobalah di pasar kering, kita bekerja sama dengan WWF, kebetulan Kota Bogor adalah, kalau tadi saya bilang salah satu kota
yang pertama, tapi karena salah satu kota berarti ada kota lain. Kalau yang pertama bukan salah satu ya Pak ya. Jadi saya udah dikritisi, bukan salah satu, memang yang pertama katanya. Kota Bogor adalah yang pertama dengan WWF. Itu langkah awal. Kemudian apa saja yang dilakukan? Nah Bogor juga selain mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, tapi kita juga berupaya untuk melakukan pengurangan, kemudian juga pembatasan tadi sudah, kemudian juga bagaimana kita pengolahan pemanfaatannya seperti apa. Secara ringkas pemanfaatan kita juga bekerja sama dengan WWF, bagaimana sampah-sampah yang sekali pakai yang tidak bermanfaat itu kita olah. Ada sebagian yang kita olah jadi konblok, jadi papan, nanti bisa kita lihat ke depan. Tetapi itu juga bagian daripada upaya kita. Upaya pemerintah bahwa ini harus mempunyai nilai manfaat. Kalau ini mempunyai nilai manfaat, otomatis maka nanti sampah-sampah plastik tadi tidak akan dibuang secara sembarangan oleh masyarakat. Itu sebetulnya secara garis besar ya. Kalau kita tadi berbicara, Pak Denny menyampaikan sudah ada regulasinya yang ditetapkan ya oleh Pemkot Bogor. Pertanyaannya bagaimana di awal pada saat penerapannya? Masyarakat merespon seperti apa? Apakah kemudian sosialisasinya cukup begitu, masyarakat teredukasi sehingga memang kedua belah pihak bisa menjalankan program ini secara bersama-sama, baik dari sisi Pemkot dan juga masyarakatnya? Terima kasih. Bogor memang itu bukan yang pertama pada saat itu regulasi, sudah ada beberapa kota lain, memang masih sedikit. Sehingga masyarakat juga belum tersosialisasi betul bahwa kurangi plastik itu memberikan manfaat. Yang pertama kali menolak sebetulnya adalah toko-toko modern dan lain-lain. Dan masyarakat juga yang kebiasaannya mudah. Datang ke swalayan, datang ke toko, tidak usah bawa apa-apa, berlenggang kangkung saja, pulang bawa tinggal bungkus. Nah merubah ini memang nggak mudah, butuh proses. Jadi memang pada saat itu semua dilibatkan, toko-toko modern dilibatkan, mereka juga disampaikan regulasinya seperti apa. Kemudian gambar-gambar wali kota yang botak itu juga kita sebar ke seluruh toko-toko swalayan sehingga menjadi menarik perhatian. Apa sih ini botak? Oh Bogor tanpa kantong plastik. Walaupun ini juga ditentang awalnya. Kalau tidak salah kita juga pernah disomasi juga sama asosiasi pada waktu itu. Asosiasi pabrik plastik dan lain-lain. Tetapi ya disampaikan ya akhirnya juga bisa. Sampai sekarang alhamdulillah itu untuk toko modern di Kota Bogor masih berjalan. Oke, dan kita lihat sebenarnya cukup efektif ya, kemudian kota-kota lain, Jakarta, Bogor dan beberapa daerah lain menerapkan itu. Sekarang saya ke WWF dulu, Pak Aditya tadi kan sudah disampaikan Bogor yang pertama dan ada sejumlah kota lainnya. Program-program yang sudah dijalankan oleh WWF untuk mendukung bagaimana bisa mengelola sampah-sampah plastik ini dengan efektif, silakan. Terima kasih. Ya, tadi pertanyaannya program-program WWF ya. Ya di Indonesia ini sebetulnya kita juga kan kalau WWF ini kan jejaring internasional ya. Dan internationally kalau mau dilihat awalnya ini gerakannya itu no plastic in the ocean gitu awalnya. Kenapa? Karena kalau dari sisi WWF kan konservasi spesies ya. Tadi yang disampaikan Pak Kepala Dinas itu betul sekali ya. Bahwa plastik yang bocor gitu, bocor artinya dia tidak ikut terkelola tapi terbawa oleh sungai ke laut. Ini akhirnya banyak menjerat satwa-satwa yang ada di laut. Jadi ada penyu lah, ada burung, ada apa gitu ya. Dan ini menjadi suatu masalah yang cukup besar. Tapi kita setelah berapa tahun menjalankan program itu menyadari bahwa sebetulnya cara menyelesaikan persoalan plastik itu tidak dengan melakukan bersih-bersih di lautnya ataupun bersih-bersih di pantai. Walaupun itu tetap penting gitu ya. Tapi kan kita harus mencoba sumbernya dari mana sebetulnya. Nah, dalam konteks ini, kalau di Indonesia itu ada penelitian yang dilakukan oleh National Plastic Action
Action Plan, kalau nggak salah itu NPAP, yang melihat bahwa di Indonesia ini sumber-sumber besar plastik itu kelihatan tuh, Jakarta, terus kalau di sekitar Surabaya, di sekitar Denpasar. Jadi memang pusat-pusat ini, pusat-pusat urban. Jadi urban centers ini yang menjadi pusatnya. Dari melihat itu kemudian di WWF sendiri ditransformasi bahwa judulnya program bukan No Plastic in Nature, No Plastic in the Ocean, tapi No Plastic in Nature jadinya. Dan salah satu dari konteks No Plastic in Nature ini Plastic Smart Cities. Karena kita kemudian menyasar bahwa kota-kota besar, kalau Bogor itu hitungannya besar loh Pak, kalau dibandingkan kalau di apa ya, kalau di dalam konteks dunia gitu ya, itu merupakan tempat-tempat yang harus ada intervensinya itu di situ. Nah, di dalam program Plastic Smart Cities ini, tentu saja kita menyadari bahwa WWF itu hanya salah satu dari stakeholder. Dan tetap pemain utamanya, ya salah satunya adalah pemerintah kota. Oleh karena itu, kita mendevelop program kita, itu ikut mengikuti atau menyesuaikan juga dengan program yang ada di pemerintah kota. Jadi semua action kita ini hasil berkoordinasi dengan konteks pemerintah kota dan tentu saja dengan stakeholder yang lain. Itu ada Mas Rekam itu di sini. Dia udah, ini kapan aku disebut gitu. Nah, yang kita lakukan terutama selain melakukan edukasi tadi yang disampaikan, kita juga adalah bagaimana memfasilitasi terjadinya terobosan-terobosan. Karena plastik ini sebetulnya kan masih ada nilainya, masih ada nilai ekonominya. Jadi solusi-solusi yang dibangun pun sebetulnya kalau itu mau menjadi solusi jangka panjang, harus juga mengetap bagaimana itu akhirnya membawa hasil kepada masyarakat ataupun organisasi yang mengerjakannya. Nah memang kalau untuk plastik yang apa istilahnya PET gitu ya, yang botol plastik segala macam itu kan banyak, sudah banyak yang dikumpulkan dengan sendirinya oleh pemulung dan sebagainya. Tapi jenis plastik itu banyak sekali, yang single use, yang multi layer, yang yang buat ya terutama buat ini ya bungkus makanan itu umumnya sebelumnya itu nggak ada nilainya, dan oleh karena nggak ada nilainya maka itu yang kemudian end up dibakar, dikubur atau ke TPA. Yang kita tahu TPA itu sekarang juga sudah ya malah terbakar ya di TPA betul. sudah jadi gunung lah di sana. Jadi kita juga banyak bekerja untuk bagaimana mendorong entrepreneurship untuk bagaimana itu dimanfaatkan. Nanti salah satunya di Mekarwangi itu. Jadi banyak dari program WWF terutama dalam konteks Plastic Smart Cities itu adalah melakukan edukasi, melakukan upaya-upaya mensupport para pelaku untuk salah satunya menjadikan circular economy, menjadikan plastik sampah ini punya nilai ekonomi, dan juga melakukan monitoring, jadi citizen science lah. Tadi Pak Tri sedikit bercerita betapa mereka sekarang sedang monitoring untuk di Sungai Ciliwung ya, untuk konteks mikroplastik. Jadi kita kan juga pengen tahu apakah intervensi kita ini ada hasilnya apa enggak gitu ya. Jadi baseline-nya berapa, sekarang berapa. Nah ini yang kira-kira secara garis besarnya yang kita kerjakan. Jadi semuanya memang dalam umbrella mendukung pemerintah kota. Ini karena ramai rekan-rekan jurnalis juga. Temuan WWF sejauh ini dampak terberatnya sampah-sampah plastik yang kemudian masuk ke laut, ke sungai, itu yang paling mencengangkan, mungkin bisa di-sharing ceritanya seperti apa? Ini pasti langsung di-quote ini oleh para jurnalis nih, silakan Mas.
Ya, yang jelas gini ya, pada saat sampah plastik tersebut juga lewat ke sungai dan lewat saluran air itu kan dia juga membawa dampak misalnya banjir gitu ya, karena dia memblokir saluran-saluran air. Nah, ini juga yang sedang dilihat konteksnya adalah mikroplastik. Terus terang ini mungkin sesuatu yang masih agak baru gitu ya. Tapi ada penelitian yang dilakukan oleh teman-teman WWF di Singapura bersama universitas di sana yang melihat bahwa sebetulnya dalam setahun kalau nggak salah gitu ya, orang itu di dalam tubuhnya itu terserap satu kartu kredit atau apa gitu kira-kira, setara gitu ya. Mungkin nanti saya bisa harus ngecek lagi nih quote-nya yang benar. Tapi itu artinya sebetulnya sudah ada dampak langsung kepada kesehatan manusia. Karena walaupun ini belum bisa di-linkkan ataupun dibuktikan secara medis, tapi kita pasti tahulah kalau plastik ini kan di alam aja nggak bisa diurai. Jadi kantong plastik Anda tanam di situ ya kira-kira ya 100 tahun lagi kamu buka ya tetap aja kan bentuknya kantong plastik gitu. Jadi pasti imbasnya mikroplastik yang ada di dalam tubuh kita itu pasti it's not good lah. Bisa kita logika seperti itu saja. Nah ini yang saya pikir mungkin belum banyak diekspos tentang bahaya plastik terhadap kesehatan secara langsung gitu. Tapi kalau saya terus terang itu yang mungkin agak paling ngeri gitu. Ya selain itu ya, selain kepada untuk konteks satwanya ya, sebagai WWF kan satwanya harus. Tapi sebetulnya kalau sebagai manusia, itu yang paling agak mengerikan gitu ya. Dalam satu hal mungkin ini sekali lagi saya bukan dokter ataupun orang kesehatan, tapi kan kita pun juga ngerasa ya bahwa akhir-akhir ini kan penyakitnya itu tambah banyak ya, macam-macam gitu ya. Ada yang cancer lah, yang tumor lah, yang apalah gitu. Saya nggak bisa mengatakannya, tapi ya I think having plastics in your body is probably not helping lah. Kira-kira kita tidak membantu, tidak membantu Anda dalam konteks itu. Jadi saya pikir ini bukan hanya masalah lingkungan, tapi kita juga harus mulai melihat ini juga sebagai masalah kesehatan yang harus kita kita tangani juga gitu. Baik, saya geser dulu, saya loncat dulu ya Mas, saya ke Prof dulu ya. Nanti baru catatan dari jurnalis seperti apa, tapi saya ke Prof dulu. Prof, banyak tadi yang sudah disampaikan dari WWF dan juga Pak Denny. Kita bicara plastik sebenarnya di perkotaan, masalah utamanya apa saja sebenarnya, Prof? Oke, terima kasih Mbak Elvira. Izinkan saya dulu bicara tentang kalau kita memandang sesuatu, cara pandang kita bersama-sama itu harus sama. Sehingga penanganannya pun kita akan memiliki satu langkah yang terintegrasi dengan berbasis sudut. Bagusnya mungkin nanti kita bisa lakukan harmonisasi dan sinergitas sehingga masalah itu bisa cepat untuk kita selesaikan dan tidak tambah sulam. Kembali lagi kepada kehidupan kita dan kita pasti siapapun kita punya keinginan. Dan kalau kita bicara tentang keinginan, disitulah kita butuh produk. Kita ingin makan, maka kita butuh nasi dalam kemasan dan seterusnya, apapun itu. Sehingga apa? Kalau kita bicara tentang kehidupan kita nggak terlepas dari produk. Produk pada dasar terbagi dua. Misal kita beli katakanlah spare part, ya satu benda. Nah benda itu pun kalau misalkan kita beli dari tokonya, tidak kemudian sendiri, tapi ada kemasannya. Nah, berarti ada produk utamanya, ada produk kemasannya. Yang lebih unik lagi adalah produk kemasannya itu, dia umur pakainya sangat-sangat pendek. Ya, karena sampai dari sistem produksi sampai ke retail, konsumen, that's it. Nggak kebayang oleh kita, keinginan kita banyak, produk yang kita butuhkan banyak, berapa banyak kemasan yang kita butuhkan. Yang kedua, kalau kita bicara tentang kemasan, let's say katakan kemasan, mengapa? Karena penyumbang sampah terbesar dalam kehidupan kita adalah produk yang berbasis sampah. Ya.
Nah kalau kita bicara sampah, bicara tentang kemasan, kita bicara tentang histori kemasan. Zaman dahulu kita banyak macam kan Pak ya. Dulu kita masa kecil kita ya kadang-kala beli sesuatu pakai daun, bahkan pakai kulit hewan dan seterusnya sebagai kemasan. Kemudian orang berpikir, kira-kira kalau kita ingin membuat, kan kehidupan kita berubah terus, dinamis. Kedinamisan itu kemudian menuntut adanya keragaman produk. Keragaman produk berarti membutuhkan satu kemasan yang multifungsi untuk semua produk dengan berbagai jenis bentuk, geometri dan seterusnya lah ya bentuk-bentuknya. Berarti apa? Kita perlu mencari produk kemasan yang multiguna. Dikala itulah yang orang dulu pakai daunan, kemudian diolah lagi dia menjadi sekertas. Nah kalau kita kertas itu asal dari mana? Asal dari pohonan yang ditebang, yang kemudian diambil, ya lignennya dibuang, kemudian dipulp, kemudian jadilah itu kertas. Nah kemudian masalah pokoknya adalah makin tambah umur hidup manusia bumi ini, makin banyak manusia, makin banyak kebutuhan dan makin banyak butuh kertas. Sementara kertas basisnya dari tanaman, dari hutan. Berarti apa? Ada isu biokonservasi pada saat itu. Yang kemudian terus mencari orang solusi-solusi. Di tahun 1959 orang menemukan kemasan yang multifungsi. Apa? Plastik, kantong plastik. Mengapa? Rupanya kantong plastik ini unik. Uniknya apa? Dia merupakan solusi dari yang sebelumnya dan ada keunggulan-keunggulan lain. Apa? Di dalam memproses katakanlah satu kantong kertas dengan satu kantong plastik membutuhkan energi yang jauh lebih rendah dengan menggunakan plastik. Berarti apa? Emisi CO2 bisa berkurang, kemudian eksplorasi energi juga bisa berkurang, ya. Yang kemudian ringan. Kalau ringan apa? Setelah jadi produk sampai retail, sampai konsumen, berarti membutuhkan transportasi yang tidak terlalu berat konsumsi energinya, bensinnya. Berarti apa? Cemaran CO2 juga bisa berkurang, kemudian juga transportasi pun bisa jadi awet dan seterusnya. Dan kemudian kalau kita lihat lebih lanjut, ya karena dia ringan. Nah rupanya kita melihat ada perspektif baru terkait dengan plastik. Kalau dulu orang katakanlah dengan kantong kertas, ya. Biasanya kata orang, wah udah selesai, udah kita buang begitu saja. Katakanlah berpikir demikian. Nah, daun-daunan pun demikian. Maka kita mengenal dengan ekonomi linear. Nah, kemudian tatkala plastik ini hadir, memiliki karakteristik yang jauh berbeda. Keberbedaan itu di mana? Keberbedaannya adalah dia tidak mampu didaur ulang dalam waktu pendek, sependek kertas dan daun-daun lain-lain. Berarti apa? Mindset berpikir kita mestinya jangan berpikir linear tapi ekonomi sirkular. Artinya apa? Di situ ada challenge bagaimana sampah plastik ini memiliki nilai dan kemudian dapat digunakan lagi. Alias daur ulang. Nah, kalau kita bicara tentang daur ulang, artinya apa? Itu akan jauh lebih menghemat sumber daya alam karena perlu dieksplorasi kan kalau buat produk baru kan. Kalau kita menggunakan sampah, jadi produk yang lain atau produk yang sama akan bisa menghemat sumber daya alam. Pertama. Yang kedua, energi pun bisa kita hemat. Yang berikutnya, cemaran CO2 pun bisa efek rumah kaca bla bla dan seterusnya yang kemudian terjadilah itu peningkatan permukaan air laut dan seterusnya. Iklim. Sebenarnya bisa dikatakan plastik itu kalau kita memandangnya secara objektif dan tepat itu merupakan solusi. Yang kemudian permasalahan yang kita hadapi pada saat ini, ya, kalau kita bicara tentang hal tersebut, kebutuhan kita berbanding lurus dengan jumlah manusia dan juga teknologi. Kalau kita melihat misalkan, kebutuhan itu kan berarti ada satu ukuran. Ukuran itu kita kenal dengan konsumsi plastik per kapita. Indonesia pada tahun 2017 berdasarkan data dari asosiasi INAPLAS, itu mengindikasikan bahwa Indonesia pada saat itu satu orang ya memerlukan 19,5 kg per orang per tahun. Ya, bukan makan plastik Bapak Ibu, tapi kita menggunakan plastik. Kalau kita kemudian melihat negara Jerman sekitar 96, Korea Selatan di tahun 2017 berapa? 141 kg per orang per tahun. Lalu bagaimana dengan Vietnam? Vietnam sekitar di angka 40 kg per tahun. Artinya apa? Dan ini menjadi indikator sebenarnya. Nah kemudian kok mengapa dengan kondisi begini tumpukan sampah banyak? Nah ini menjadi menarik.
Masalahnya di mana? Masalahnya di plastiknya atau masalah di sistemnya atau orang yang ada di situ? Kan begitu Pak Dede ya. Ini beliau sebagai kadis luar biasa ini. Nah kalau kita bicara hal tersebut berarti apa? Mindset berpikir kita dalam pengertian kita dalam masyarakat, pemerintah, produsen dan semuanya, stakeholder yang terkait, pihak yang terkait, itu harus memandangnya tepat. Jadi plastik itu bukan musuh, walaupun saya orang plastik. Kertas, musuh gak? Juga bukan musuh. Karena saya juga orang polimer, karena kertas itu juga polimer. Ada orang bilang, oh kenapa Halid orang plastik? Jangan, ntar dulu. Kalau bicara plastik, bicara tentang polimer. Bicara kertas tentang polimer. Saya orang polimer, yang kebetulan sedang jadi presiden HPI. Nah, kalau kita lihat di situ, ya, berarti apa kata kuncinya? Mindset berpikir yang harus dirubah untuk semua stakeholder. Kalau udah mengubah mindset berpikirnya, cara pandangnya, paradigmanya, berarti apa? Kalau dia menjadi pemerintah, memandangnya yang tepat seperti yang tadi dikatakan Pak Dede. Kalau dia sebagai masyarakat, tepat. Kalau dia sebagai teknokrat juga tepat. Dan seterusnya dan seterusnya. Sehingga apa? Cara pandang ini menjadi penting. Nah sehingga apa? Mindset berpikir dari linear ekonomi linear, kemudian berubah menjadi ekonomi sirkular. Itu menjadi penting untuk mindset semua kita. Lalu, apa yang mesti kita lakukan? Nah, disinilah kita sebagai masyarakat, nanti mungkin diskusi ya, Mbak Afira. Nah, kaitan dengan daur ulang, nanti ditanyakan ini, mohon maaf ini, mungkin gitu ya. Nah, kalau kita bicara daur ulang, Pak, plastik itu enggak semua bisa daur ulang. Siapa bilang plastik bisa daur ulang? Tinggal kita main klasifikasinya. Maka daur ulang itu terbagi 4, primer, sekunder, tersier, kuaterner. Apa itu? Kalau primer, dalam sistem produksi, misalkan kita mau bikin mic atau bikin botol, itu pasti ada yang nggak cocok sesuai dengan spesifikasi yang disebut dengan produk gagal. Enaknya di plastik itu bisa dicacah, kemudian dicampur lagi dengan yang masih baru, jadilah itu produk yang sama. Itu yang primer. Kalau yang sekunder apa? Ini misalkan sudah kita pakai botol dan kemudian kita buang dan seterusnya, kemudian nanti ada ada pengumpulnya, ada collectingnya, ada sortingnya, kemudian diubah menjadi produk baru atau produk yang sama, maka itu dikatakan sebagai sekunder. Nah ada lagi yang tersier. Yang tersier apa? Yang tersier itu diolah kayak seperti kita ingat tuh ya, menjadi apa? Menjadi minyak sebagai fuel atau sebagai bahan bakar. Nah yang terakhir adalah dibakar. Dibakar apanya? Nah dibakar, pengertian dibakar ini bukan di ruang terbuka Bapak Ibu. Tertutup kemudian diambil energinya. Ya, nanti akan saya ceritakan. Mengapa Singapura nggak memilih nggak memilih yang sekunder, tersier, namun dia langsung diinsenerasi. Ada ceritanya dan itu menarik. Dan ini ada sebuah mindset berpikir yang luar biasa. Dari pemerintah, dari masyarakat, dari teknokrat itu gabung jadi satu. Ya. Nah, kalau kita lihat di sini misalkan ada yang sekunder dan seterusnya, maka kita mengenal ada sampah. Mungkin sampah itu memiliki value yang tinggi. Contoh misalkan botol air mineral, setelah kita pakai. Kalau setelah kita pakai kemudian kita buang di tong sampah, kemudian dan seterusnya. Kena sinar matahari, kena hujan dan seterusnya, akhirnya apa? Kualitasnya akan turun. Maka apa yang perlu kita lakukan? Yang perlu kita lakukan adalah bagaimana dia dipilah di situ. Dipisahin, plastik dan seterusnya. Nah ini pertanyaan yang sering sekali muncul. Pak sudah kita pisah tapi tetap aja petugas lingkungan udah langsung mencampurkan. Ada triknya. Karena yang pernah saya coba ngobrol-ngobrol dengan seorang aktivis dan kemudian beliau juga seorang peneliti di bidang lingkungan. Beliau katakan Pak Halid kalau di sana itu di TPA tempat pembuangan akhir kalau ada pemulung yang meninggal keuruk sampah itu sudah hal yang wajar. Ini jangan diekspos dan itu terjadi Bapak Ibu. Nanti kira-kira apa yang kita bisa lakukan membantu mereka dengan sistem tata kelola ini. Ya. Jadi sekali lagi semua bisa. Dan kebetulan kami telah membuktikan. Ya, satu di antara yang multi layer yang basisnya macam-macam gitu ya. Yang banyak lapisannya Bapak Ibu. Misalkan mie instan itu berapa lapis Bapak Ibu? Ya. Itu memiliki 3 lapis.
bahkan memiliki 4 lapis dengan modifikasi produk. Pouch itu banyak lagi, ada 3. Ya, kira-kira apa yang kita bisa lakukan? Dan kami sedikit-dikit ya Bapak-bapak ya. Ya nggak banyak lah gitu ya. Dan kemudian kita lakukan proses pencampuran dengan aspal dan alhamdulillah di kampus UI jadi proyek percontohan. Yang kemudian ya lumayan lah gitu ya. Dan kita diapresiasi oleh media massa termasuk dari China. Ya. Sekalian diundang jurnalisnya untuk meliput ke UI. Oke, siap. Ini banyak benar yang mana ya? Saya yakin semuanya kita punya kesadaran sama Bapak Ibu. Yang jelas membangun mindset itu penting. Kemudian bicara tentang hal tersebut berarti apa? Berarti plastik itu punya nilai, punya value. Ya, bagaimana kita bisa memaintain value? Maka penyelesaiannya harus sedapat mungkin di hulu, kualitasnya agar bisa terjaga. Bagaimana itu bisa terjalin? Maka harus ada boleh dikatakan sistem ini kan harus bisa berjalan. Keberjalanan sistem itu maka menjadi tantangan berikutnya adalah bicara tentang keberlanjutan. Kalau bicara keberlanjutan perlu ada stimulus. Nah stimulus itu diantaranya adalah dengan adanya pemerintah membuat sebuah undang-undang KLHK di tahun 2018 kaitan dengan EPR atau EPR, Extended Producer Responsibility. Kalau kita mengenal ada CSR, ada EPR, 2 hal yang berbeda. Kalau CSR itu berkaitan dengan tanggung jawab sosial. Ada sistem produksi, kemudian di situ ada lingkungan masyarakat sosial, maka produsen itu punya tanggung jawab. Bentuknya adalah CSR. Tapi konteks ini berbeda. Konteks di sini adalah produsen punya produk kemudian sampai ke konsumen pasca konsumsi, maka dia punya tanggung jawab juga. Tanggung jawab itu yang kemudian di-extend, maka namanya extended ya dan seterusnya. Agar apa? Agar terstimulasi. Mungkin dengan Pak Tri sempat ke Jepang ya, dan kami kebetulan saya terpisah mungkin Pak ya. Tahun lalu, tahun 2022 kita langsung melakukan workshop. Kebetulan saya diminta oleh asosiasi untuk mewakili Indonesia, dan di situ kita bicara tentang sistem pengelolaan Indonesia. Ya walaupun saya sambil SMS-an dengan Pak Dirjen pengurangan sampah di KLHK, Pak tolong dong Pak mintain tentang roadmap kebijakan-kebijakan, dikasih sama beliau. Padahal tuh pada saat itu kurang lebih beberapa jam harus presentasi. Tapi kemudian ya alhamdulillah semua lancar. Tapi anyway di situ butuh adanya satu kekuatan regulasi. Maka pemerintah mengarahkan produsen bertanggung jawab. Pertama, yang kedua, yang tidak kalah penting bagaimana masyarakat dan ekosistem yang ada di situ terbangun. Kalau bicara tentang sampah, kita harus membangun ekosistemnya itu. Maka banyak diskusi terakhir yang cukup menarik kaitan dengan apa? Kaitan dengan biodegradable plastik. Ini kan menjadi isu yang menarik. Ya. Dan itu cukup banyak hot sekali. Kebetulan saya masuk di di Aliansi Ekonomi Sirkular Indonesia (AESI) karena wakil dari akademisi yaitu dari Center for Sustainability and Waste Management Universitas Indonesia, dan kemudian kita banyak diskusi di sana. Dan memang ya gitulah Indonesia ya. Memang tantangannya luar biasa ya Pak ya. Nggak kebayang ya Bapak di Bogor dengan masyarakat yang beragam kemudian harus coba mencari titik tengah yang tepat. Kemudian ya nantilah kita ngobrol-ngobrol lagi. Baik. Saya khawatir biasanya kalau Masih ngomong panjang. agak susah ngerem gitu. Oke baik Prof, terima kasih. Sekarang saya ke Mas Robi terlebih dahulu. Kita berbicara mengenai peran jurnalis, Mas. Kan masyarakat kita ini menjadi bagian penting gitu ya. Kita bicara sampah plastik yang terdampak adalah masyarakat, tapi di hulu juga masyarakat berperan. Nah bagaimana kemudian peran jurnalis dalam menyampaikan informasi sehingga meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai bagaimana mengelola, bagaimana memilah dan bahaya dari limbah sampah plastik ini? Terima kasih Mbak Vira. Boleh bahan saya kalau berkenan. Jadi narasi yang sebenarnya banyak hadir gitu ya di media itu adalah narasi bagaimana konsumsi yang bertanggung jawab, masyarakat memilah sampah gitu ya, dimulai dari gerakan bank sampah, pokoknya intinya masyarakat sebagai konsumen di situ. Sementara menurut saya ada sesuatu yang kosong di narasi publik ini yang menurut saya bisa digaungkan oleh jurnalis. Kenapa? Coba next slide. Nah, kalau kita lihat kesadaran warga soal plastik itu sebenarnya udah cukup tinggi, udah cukup bagus. Kita misalnya saya membawa botol seperti ini instead of beli
minuman kemasan gitu ya. Dan itu sudah banyak sekali kita temukan di kanan kiri kita, udah kita gampang temui. Awareness dan motivasi mereka untuk menggunakan produk yang ramah lingkungan ini juga cukup tinggi. Ini mungkin surveinya kecil ya oleh teman-teman Pulau Plastik ya. Coba kita lihat yang lain. Next. Nah, ini indikator politik. Respondennya lebih besar dan mereka sadar kok kalau sampah ini masalah gitu. Dan biasanya kalau ada orang masalah ya tergerak untuk melakukannya gitu kan. Ada aksi yang dilakukan oleh masyarakat, oleh kita semua sebagai konsumen. Next. Nah, kita juga sudah bertindak, sudah mengurangi konsumsi air, membeli produk yang ramah lingkungan, itu sudah dilakukan. Begitu. Tapi apakah itu cukup? Next. Enggak. Ada keterbatasan. Upaya yang dilakukan masyarakat sebagai konsumen itu terbatas. Karena skupnya kecil-kecil, banyak tapi kecil-kecil. Dan belum bisa mempengaruhi kebijakan. Karena apa? Karena masyarakat juga nyari. Kalau plastik dilarang, alternatifnya gimana? Ada kantong plastik tapi penggantinya spunbound. Bahan yang sama-sama sulit terurai. Terus apa gunanya? Nah, ini yang menurut saya adalah narasi yang tidak kencang gitu ya diberitakan oleh media-media seputar plastik di Indonesia gitu. Orang-orang mau kok udah sadar, tapi kita lihat aja di mana tempat recycle-nya misalnya, di mana alternatifnya seperti apa gitu. Masyarakat bingung dan butuh diarahkan. Nah, disinilah sebenarnya peran jurnalis. Nah, untuk menjawab pertanyaan Mbak Vira, next. Peran jurnalis adalah advokasi di tingkat hulu dan komunikasi risiko di tingkat hilir. Kita tahu bahwa tadi Pak Aditya sudah sebut gitu ya, mikroplastik ada di mana-mana, di ikan tongkol, di atmosfer, di air, bahkan di dalam botol air mineral itu ada juga kandungan mikroplastik, walaupun bahayanya juga kita belum tahu, tapi ada gitu. Nah, itu komunikasi risiko dan advokasi di tingkat hulu dan tengah. Tingkat hulu dan tengah ini adalah maksudnya produsen, dimulai dari industri migasnya, lalu produsen plastiknya, dan di tingkat tengah pengguna misalnya minimarket yang menjual kantong plastik itu, pedagang-pedagang. Nah, ini yang masih kurang, kebanyakan di komunikasi risiko di hilir gitu kan. Nah, dan kebanyakan campaign yang ada juga masih di hilir dan yang digaungkan oleh media masih di hilir gitu. Next. Nah, mengapa advokasi? Mencegah pembebanan tanggung jawab yang berlebih pada konsumen yang sebenarnya korban. Dulu kita terbiasa dengan beli nasi uduk pakai daun pisang. Entah kenapa tiba-tiba ada kertas nasi yang dilapisi plastik. Akhirnya kita terbiasa make, penjual juga terbiasa make untuk menjajakannya ke konsumen dan segala macam. Kita yang terus disuapi dengan berbagai produk plastik yang pada akhirnya kita nggak bisa kemana-mana tanpa plastik. Tadi saya makan siang dapat konsumsi dari SIEJ, makanan kemasan dibungkus plastik, terus mau gimana? Nah gitu. Tren ini terasa, karena apa? Saya lihat di Google, perusahaan-perusahaan penjual minuman kemasan gitu ya, CSR-nya seputar ini, circular economy, yang memang menekankan pada masyarakat. Betul, itu bagus. Tapi saya jadi teringat tren seputar jejak karbon. Jejak karbon itu adalah konsep yang pertama kali ditelurkan oleh perusahaan migas BP, yang dibuat strategi campaign public relation-nya adalah untuk seputar konsumsi yang bertanggung jawab, seakan-akan mereka tidak punya peran di situ. Nah, itu yang akhirnya harus kita sadari oleh teman-teman jurnalis kalian nih. Ini kan SIEJ simpul dari berbagai daerah gitu ya. Bahwa ya bukan cuma di masyarakat loh, kita juga harus campaign juga ke pemerintah dan ke produsen gitu. Kita tuntut tadi yang dibilang Pak dosen soal IPR-nya, extended producer responsibility-nya, tanggung jawab produsennya sampai mana gitu. KLHK punya roadmap sampai 2029, sejauh ini seperti apa pelaksanaannya. Nah, itu yang masih kurang sejauh ini, dan itu adalah tugas menurut saya ya, tugas yang perlu lebih banyak
kita emban sebagai jurnalis. Itu Mbak Vira, terima kasih. Baik, terima kasih. Mohon aplaus. Menginspirasi ya. Jadi selesai ini rekan-rekan jurnalis bisa langsung liputan melihat dari sisi hulunya begitu. Terima kasih Mas Robi. Saya ke Anda lagi Pak Denny. Tadi sudah disampaikan ada beberapa catatan. Sekarang mari berbicara mengenai best practice-nya kalau pengelolaan sampah plastik di Bogor seperti apa Pak Denny? Apakah kemudian kalau tadi ya sebenarnya masyarakat sudah cukup aware ya Mas Robi ya begitu. Tapi kemudian adalah kendala-kendala yang harus dihadapi masyarakat. Ya, terima kasih. Memang di Bogor upaya penanganan plastik dari yang sederhana sampai yang menengah tuh kita coba, Pak. Jadi yang sederhana adalah coba tingkatkan lagi TPS 3R-nya. Kemudian juga kita maksimalkan lagi bank sampahnya. Kemudian kalau bicara ke bank sampah balik lagi kepada hulunya tadi. So mereka juga harusnya punya tanggung jawab beli itu gitu ya. Kalau kata orang Sunda mah beli atuh cina ulangan produksi wae, jangan hanya bikin saja. Dan karena di daerah itu sebetulnya kita kan nggak bisa banyak berbuat apa-apa Bu. Kita bilang saya kadang-kadang ketemu dengan banyak orang, Pak gampang, atuh plastiknya jangan diproduksi. Selesai katanya Bapak mau bilang apa, sosialisasi mau dibilang apa, tapi kalau plastiknya terus masih meningkat, ya itu juga jadi persoalan. Nah di Bogor kita juga coba, artinya juga kita nggak bisa melakukan produsen berhenti, nggak mungkin. Kemudian juga kita mengoptimalkan tadi TPS dan bank sampah. Kita juga coba dengan WWF ini kita coba sampah-sampah plastik yang tidak bernilai itu kita olah. Ya kita mungkin kalau boleh nanti ada tayangan filmnya Bu Wawa, panitia ada 2 menit. Jadi bagaimana sampah-sampah yang tidak bernilai itu kita coba dibuat jadi papan. Sebetulnya bukan hal yang baru itu, di kota-kota lain juga ada. Tetapi kita ingin bahwa kita tadi kata Pak Profesor, sok dibuat circular ekonominya supaya ini bisa menjadi menarik. Jadi plastik-plastik yang tidak bermanfaat masuk ke dalam TPS kita di Mekarwangi, kemudian diolah walaupun ini belum optimal tapi upaya itu sudah ada. Kita buat prototipenya yang sebagian jadikan papan-papan untuk menjadi penyanggah sumur-sumur resapan yang artinya itu bisa mengganti papan-papan kayu tadi yang dari pohon dan lain-lain. Kemudian juga kita coba nanti ke lahan-lahan gambut itu kalau kita lihat di Kalimantan, kebetulan dulu saya sekolah di Kalimantan Bu, jadi lahan-lahan gambut itu biasanya titiannya itu pakai papan-papan dari pohon, tebangan pohon dan lain-lain. Kita coba di Bogor itu dipres, dipanaskan, dipres nanti pengganti sebagai papan. Mungkin ada kalau ada filmnya ada durasi. Dari panitia mungkin ada video yang bisa diputar? Ready? Oke, kita lihat. Nah, ini ya Pak Denny ya? Ya. TPS 3R merupakan tempat pengelolaan sampah dengan prinsip 3R, reduce, reuse, recycle, dan merupakan tempat dilakukannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, dan penggunaan kembali, serta daur ulang dengan skala kawasan. TPS 3R Mekarwangi berada di Kelurahan Mekarwangi, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor. Pembangunan dimulai pada bulan Oktober 2022 dan diresmikan pada 22 September 2023. Prinsip dari TPS 3R Mekarwangi adalah mengurangi sampah plastik low value dengan cara mengolahnya menjadi produk yang memiliki nilai ekonomi sehingga dapat mandiri dalam operasionalnya. Tujuan utamanya adalah untuk mengubah perilaku masyarakat, tidak lagi membuang sampah sembarangan dan juga mengurangi volume sampah yang dibawa ke TPA. Bangunan dengan 2 lantai ini dibangun di lahan milik pemerintah Kota Bogor. Lantai 1 merupakan area produksi, sedangkan lantai 2 digunakan sebagai kantor supervisor dan tim untuk melakukan riset serta meeting. Sarana dan prasarana yang tersedia di TPS 3R Mekarwangi antara lain beberapa unit mesin untuk mengelola sampah plastik menjadi produk, dan mobil sebagai alat pengangkut sampah plastik yang terkumpul di pemukiman yang merupakan pendampingan dari Satgas Naturalisasi Ciliwung Kota Bogor. Saat ini TPS 3R Mekarwangi memiliki 10 orang pekerja dan telah memproduksi beberapa produk diantaranya balok, papan, dan kaso dengan kapasitas produksi mencapai 800 kg per hari.
Rekam Nusantara Foundation bekerja sama dengan program Plastik Smart City dan pemerintah Kota Bogor melalui Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor menginisiasi program di TPS 3R Mekarwangi. Kami juga telah menandatangani kerjasama dengan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor untuk dapat mengelola TPS 3R Mekarwangi. Harapan kedepannya, TPS 3R Mekarwangi dapat menjadi salah satu model bagaimana tata kelola sampah di sebuah wilayah pemukiman dapat diselesaikan di wilayah. Mengelola sampah plastik, khususnya sampah yang low value, menjadi sebuah produk dan ada pasarnya, ada off-takernya, sehingga mendapat pendapatan untuk menutupi biaya operasionalnya. Dapat membuka lapangan pekerjaan untuk warga sekitar dan dapat berkelanjutan. Masyarakat Kota Bogor tidak lagi membuang sampah plastik sembarangan, apalagi ke sungai dan ke danau. Lingkungan Kota Bogor menjadi lebih bersih dan kesehatan warganya lebih baik. Mbak, jadi memang kalau kita lihat di TPS Mekarwangi ini adalah salah satu TPS kita. Memang kita punya 27 TPS tapi belum semua seperti ini. Dan ini juga tantangan buat WWF ke depan nih. Kalau ini berhasil, saya sih toel sebelah ini 27 harus selesai sehingga ke depan sampah yang masuk ke TPA itu harus berkurang. Jadi kalau pemerintah melalui KLH ya inginnya 2030 itu TPA tidak diperluas. Tidak ada tambahan TPA, artinya penanganan sampah harus selesai di sumber. Dan saya kalau lebih menekankan lagi bukan cuma di skala lingkungan, tapi sebetulnya harus selesai di skala rumah tangga, Bu. Seperti itu kira-kira. Ayo Pak Aditya ditantang. Idealnya seperti ini. Bagaimana kemudian bisa tidak hanya, ini masih percontohan, masih baru juga ya Pak ya 2023. Apakah kemudian target selanjutnya akan dilakukan di lebih banyak TPS, penyebarannya ke kota-kota lain? Silakan Pak Aditya, ini senyum-senyumnya. Pertama, ini saya mau ngeralat dulu. Tadi kan saya bilang 1 kredit card 1 tahun ya yang terserap. Ternyata seminggu. Seminggu? Ya, hanya 1 minggu iya, kemudian? 5 gram. Itu 5 gram. penelitian 2019 yang dilakukan Newcastle University yang di-commission sama WWF. Nanti ada itunya. Jadi yang tadi aja udah ngeri, sekarang ternyata lebih ngeri lagi. Ya, ini memang jadi challenge-nya ya. Challenge-nya adalah bahwa sebetulnya dari TPR ini kita ingin membuktikan bahwa mengolah sampah dengan circular economy tadi itu bisa dilakukan dan membawa manfaat ekonomi. Jadi yang saya dengar ini kan tadi sempat bisik-bisik sama Mas En kan, gimana ordernya itu jadi apa cuma baru ini? Oh udah kontrak. Bahkan katanya mau ada lagi yang pesan lagi tapi dari salah satu produsen air mineral gitu ya, yang mau pesan lagi gitu. Jadi dan ini memang sepenuhnya mengambil sampah yang tidak bisa yang selama ini dianggap nggak bernilai. Itu anunya yang terobosannya kan di situ ya. Kalau yang sampah yang tadi misalnya botol aqua dan sebagainya ini kan sudah banyak yang inilah gitu ya, nilai ekonominya itu nyata gitu ya. Tapi yang terobosannya itu kan tadi kita lihat ya, itu kan sampah yang kotor ya, sampah yang tadi yang waktu digiling-giling tadi itu kan sampah yang sebetulnya pemulung pun nggak mau gitu sebetulnya, ini udah kotor gitu. Jadi sebagai bukti. Dan kita sebetulnya menginginkan bahwa model-model inilah yang kemudian dalam konteks tadi extended production responsibility, ini yang kemudian dibangun untuk direplikasi. Jadi ini jadikan semacam gerakan gitu. Karena dengan model yang di Mekarwangi ini nanti harapannya kita kan bisa melihat dan sebetulnya bukan hanya Mekarwangi ya, saya tadi sebetulnya pengen tanya Pak Tri itu selain di situ di mana lagi sih kita support ya. Tapi konteksnya adalah sebetulnya dari situ kita akan melihat ini sebagai economic model yang nantinya kita coba paparkan bahwa ini this could be an profitable investment kan gitu. Jadi memang
kita ini kan bukan konteksnya pengen bahwa plastik itu jangan pakai plastik dan sebagainya. Iya, plastik bermanfaat dan sebagainya, tapi harus kemudian bagaimana itu dikelola kembali, itu tidak jadi waste gitu ya, karena memang kemungkinan itu dikelola kembalinya sebetulnya cukup tinggi. Nah ini yang kemudian harus dibikin ekosistemnya. Bagaimana sampah tersebut sudah dipilah misalnya dari tingkat rumah tangga, yang organik, yang plastik, karena yang organik ini pun sebetulnya juga ada solusinya ya. Yang banyak dikerjakan sekarang tuh apa tuh yang uget-uget itu loh, apa? Maggot, ya. Dari maggot. Ini itu ternyata kan juga punya nilai ekonomi yang tinggi kalau dikelola dengan benar gitu ya. Jadi sebetulnya itu bukan mimpi mimpi di siang bolong sebetulnya, bahwa sampah itu tidak perlu sampai ke TPA. Jadi di tempat Bapak itu ada satu lagi yang bagus, apa namanya Pak Tri, yang suka kita kunjungi itu, yang ada maggotnya dan ada plastiknya, yang MBR, yang sekarang lokasinya sedang dicari baru. Nah itu mereka itu kan kelolanya juga ton-tonan itu per harinya. Dan dari ton-ton itu tinggal, kalau nggak salah ya, hanya tinggal 15% yang sama mereka itu nggak bisa dikelola menjadi sesuatu yang produktif. Ya, jadi cuma tinggal 15%. Jadi itu sampah macam-macam ya, organik, plastik, dan sebagainya gitu. Nah ini yang kalau itu dikaitkan juga dengan Mekarwangi, berarti 15% itu bisa nol, selesai. Nah berarti ini kan sebetulnya sudah ada ada bukan cuma omongan ya, tapi sudah ada contoh di mana itu betul-betul bisa dikerjakan, semua pihak yang terlibat itu mendapatkan manfaat ekonomi, tapi tentu saja ini hanya bisa terjadi kalau ada kepeloporan dan kepemimpinan dari pemerintah daerahnya. Jadi terus terang WWF kerja di Bogor itu enak Pak, karena satu visi ininya, jadi bisa diperluas. Nah, jadi itu yang mungkin coba mau kita tularkan supaya kota-kota lain juga mengadopsi. Karena ya itu tadi, ini sebetulnya ada nilai ekonominya, ada nilai manfaatnya, kita sudah berhasil, ini caranya begini, nanti kalau Mekarwangi ini mungkin kalau sudah setahun kan kita bisa tahu nih, ongkos produksinya segala macam, berapa keuntungannya, itu yang kemudian bisa kita sampaikan sebagai ini hasil dari pilotnya begini, siapa yang mau invest, kan kira-kira begitu. Terima kasih. Baik, terima kasih dukungannya dan kerjasamanya dengan berbagai stakeholder yang lain. Saya akan buka sesi tanya jawab. Prof, Mas Robi, kita langsung buka sesi tanya jawab karena ternyata waktunya semangat sekali. Saya buka dulu untuk sesi pertama 3 penanya terlebih dahulu, nanti kita akan buka sesi kedua. Yang paling belakang, oke, 1. Kemudian biar adil, oke, 2, yang belakang juga, yang di depan, 1 lagi 3. Oke, 3 dulu ya. Mohon dibantu mic-nya, sebutkan nama, asal instansi, dan ditujukan kepada siapa pertanyaannya. Terima kasih. Oke. Mohon maaf yang di belakang. Ini ya? Nanti, iya. Ya, Nanti makasih. Mas boleh di sesi kedua. Yang di belakang sana terlebih dahulu yang Ya. di atas. Oke, silakan. Makasih Kak Fira. Nama saya Adi, anggota ICEJ Simpul Jakarta Bandung. Mau tanya ke semua, silakan dijawab karena saya kurang tahu siapa yang bisa lebih capable jawab ini. Logika sederhana saya berpikir ketika sampah plastik yang nilai ekonominya paling rendah, yang selama ini tidak ada yang mau nampung, itu kemudian dicacah dan dijadikan bubur atau dijadikan bahan apapun, direproduksi ulang, apakah kemudian produsen plastik akan berpikir, oke, sampah kita aman, berarti kita produksi lagi plastik. Berarti produksi plastik lagi, ekstraksi lagi dari minyak bumi dan ekstraksi lagi dari sumber daya alam. Jadi di mana ramah lingkungannya? Itu satu. Kedua, proses di Bogor saat ini masih belum bisa dilihat nilai keekonomisannya. Kalau belum bisa dilihat nilai keekonomisannya, tentu ini jadi tantangan.
yang jadi pertanyaan buat saya, untuk Bogor dengan 27 TPS, sebenarnya tadi kan udah nggak mampu tuh, masih minta ke WWF untuk bantu biayanya. Untuk pemerintah kota, dibutuhkan biaya berapa sih untuk bisa bikin TPS 3R? Kenapa? Untuk bisa dilihat dengan skala kota Bogor, butuh berapa TPS, butuh budget berapa dari pemerintah kota, dan biasanya kapasitas Bogor tuh anggarannya punya berapa, anggaran publiknya. Siapa tahu ini bisa jadi inspirasi untuk di daerah lain, bisa punya TPS 3R, dan bisa realistis. Makasih, itu saja dulu dari saya. Baik, Mas Adi, terima kasih. Selanjutnya yang di belakang, ya Mas, silakan. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Kirojan Nasution. Saya berasal dari Universitas Riau. Di sini saya ingin bertanya kepada Pak Prof. Untuk pertanyaan saya, untuk mengatasi permasalahan sampah tadi, Pak Prof mengatakan bahwa kita harus menyamakan mindset. Nah, untuk berangkat saya sendiri dari salah satu pemuda yang berasal dari pesisir, yang dimana di sini saya ingin bertanya kepada Pak Prof, bagaimana solusi bagi masyarakat pesisir yang mungkin mindsetnya tidak sama kepada kita yang tinggal di perkotaan untuk masalah sampah plastik. Nah, untuk masalah ini sendiri, yang dimana masyarakat pesisir itu tidak adanya tempat penampungan sampah maupun pengolahan sampah secara langsung, yang dimana tempat pembuangan sampah terakhir mereka yaitu di laut, yang dimana sampah yang dibuang di laut ini akan mempengaruhi biota yang hidup di dalamnya. Nah, apakah ada solusi ataupun upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut? Kemudian pertanyaan selanjutnya, yaitu bagaimana peran jurnalis dalam mengupayakan permasalahan sampah plastik di masyarakat pesisir, karena seperti yang kita tahu masyarakat pesisir adalah merupakan masyarakat yang bisa dikatakan ketertinggalan dalam sosial media ataupun informasi via online. Terima kasih. Baik, terima kasih dari Universitas Riau, jauh luar biasa. Yang di depan, satu lagi silakan, Mas dengan menggunakan topi. Ini jangan-jangan panitia ini, duduknya di depan soalnya. Silakan Mas. Ya, baik, terima kasih. Saya dari Sorong, Papua Barat Daya, yang termasuk dalam kota terkotor 10, di nomor 10 ya di Indonesia. Pertanyaannya sudah diwakili tadi, sebenarnya saya mau tanya semua sudah dijawab. Ya sudah dilanjutkan. Terima kasih. Keren. Siap. Selanjutnya berarti Mas yang ini aja tadi tuh. Nah, yang sempat berdiri. Nah, silahkan. Ini yang perempuan gak ada yang nanya nih. Ada ya, nanti sesi kedua saya kasih semuanya perempuan biar sama. Silakan. Sesi patriarki. Selamat sore. Karena moderatornya perempuan. Silakan Mas. Terima kasih Mbak. Saya sebenarnya mau bertanya aja. Sebenarnya ada undang-undang pengelolaan sampah di sini tahun 2000 berapa ya? 2008 ya. 2008 ada undang-undang persampahan yang kemudian yang bertanggung jawab atas sampah itu ada 3. Negara atau pemerintah, perusahaan, dan masyarakat. Itu yang sering luput untuk dibahas. Mungkin benar dari kata Mas dari Conversation Indonesia tadi. Nah, pertanyaannya kemudian saya tadi kayak Bapak dari Pemko Bogor yang mengatakan pemerintah nggak bisa apa-apa. Tapi kemudian di undang-undang sebenarnya ada bupati atau wali kota itu bisa memberi sanksi kepada produsen. Nah, ini gimana nih? Saya melihat di beberapa kota kayak saya dari Padang. Oh ya, saya lupa memperkenalkan diri. Saya Jaka dari Simpul Sumatera Barat SIEJ, dari Mongabe dan dari Rohana Project. Dan kemudian di Padang, di Bandung, di Jogja kemarin Agustus masyarakat Jogja dilarang buang sampah di tempat sampah. Dilarang buang sampah di tempat sampah. Jadi agak membingungkan dan ini terjadi di beberapa kota. Dan pemerintahnya selalu mengarahkan ke ya masyarakat uruslah, olahlah. Ya kami terima kasih aja sebagai masyarakat dibilang gitu. Dan kemudian Jogja yang punya banyak kampus
Bandung yang punya banyak kampus, Jakarta atau di Jawa, itu intelektualnya entah kemana. Ngapain intelektualnya itu? Ya bikin proyek mungkin ya. Dan itu yang mau saya tanyakan kepada masing-masing narasumber, bagaimana kemudian kita melihat tuntutan kita untuk penanggung jawab yang mungkin pemerintah sudah sering dituntut tanggung jawab ya, yang satu produsennya ini. Nah itu aja sih, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Mas Jaka, terima kasih pertanyaannya. Oke, rekan-rekan lain boleh bersiap dengan pertanyaannya, nanti bisa disampaikan di sesi kedua. Saya geser dulu, saya ke Prof. Khalid terlebih dahulu memberikan kesempatan. Dari tadi kan sebelah kanan terus Prof, nah ini sebelah kiri. Silakan Prof. Oke, makasih Mbak Fira. Sebelum kita bicara tentang hal tersebut, saya mungkin mencoba untuk pertanyaan 1 dan 2, 3 mungkin bisa sekaligus ya. Pertama, apa yang mesti kita bisa lakukan? Dan apa yang mestinya dilakukan? Kalau kita bicara hal tersebut, ini ada sebuah kenyataan atau fenomena. Dengan kacamata kita masing-masing, bagaimana masalah kenyataan tersebut bisa kita formulasikan menjadi masalah yang potensial. Kalau naik level lagi kita, jangan kita ngomong masalah mulu. Kita harus naik level, berarti bagaimana masalah itu menjadi sebuah tantangan. Beda mindset nih. Ya. Naik lagi level. Bagaimana masalah yang kemudian naik tingkat dia menjadi tantangan, berubah menjadi peluang. Naik lagi. Solusi. Ya. Seringkali kita berputar dengan masalah sehingga ya nggak naik kelas kita. Ini juga saya sama Pak ya Bu ya, bukan berarti kita sedang seseorang atau berapa orang. Ini adalah tanggung jawab kita bersama. Kalau kita bicara tentang masalah sampah, itu bukan 1, 2, 3 sektor yang harus mengupasnya. Tapi dia merupakan sebuah multisektor, multidisiplin, ya, multi pihak dan seterusnya. Dan kalau kita bicara ini tanggung jawabnya masyarakat, ini tanggung jawab pemerintah, agak susah kita melihat itu. Ya. Berarti harus dibangun mindset berpikirnya nih tentang sampah itu apa. Walaupun nanti kita akan banyak diskusi ya kaitan hal tersebut. Membangun mindset ini penting. Dan itulah tanggung jawab saya misalkan sebagai akademisi itu memberikan sesuatu perspektif yang benar-benar dari sisi keilmiahan. Bagaimana dari jurnalis itu juga memberikan satu ritme ya, bagian dari edukasi kepada masyarakat yang satu ritme juga gitu pemahaman ini. Dan tentu kalau bicara tentang pemahaman ini kita berdiskusi bareng-bareng gitu. Kira-kira apa nih titik-titik yang mungkin bisa kita lakukan ke masyarakat. Ada satu kondisi yang cukup menarik. Kita mengenal, saya belajar dari India. Di situ dulu ada yang dikenal dengan penyakit sapi gila. Ya Pak ya. Kemudian apalagi pemerintah orang India di sana, mereka punya ada perusahaan asing di sana berbasis Jerman, Bayer. Dia punya formulasi untuk itu dan dijual. Karena pemerintah yang punya power di situ, kalau enggak market Anda bisa dan seterusnya ditutup, ditemukan dan seterusnya dibuka itu formulasinya. Kemudian diundang orang-orang farmasi dari India. Hey, kamu coba cari itu bahan baku yang ada di kita apa aja. Wah, dicari-cari, rupanya ada yang basisnya dari tanaman yang biasa dipakai oleh masyarakat India, yang ditumbuh kembangkan masyarakat India. Kemudian setelah itu dibikinlah satu formulasi yang singkat, sederhana dan praktis, dan kemudian media massa itu melakukan satu bentuk ya pemberitaan untuk agar bisa dilakukan oleh masyarakat secara praktis. Walhasil luar biasa, drastis itu penurunannya. Artinya apa? Kita harus punya kerja yang smart. Nah bicara tentang hal ini, kalau kita bicara tentang sampah, ada dua pendekatan. Ada langkah-langkah preventif, ada langkah-langkah kuratif. Preventif artinya mencegah. Kalau konteks mencegah dalam hal ini, apa yang peran pemerintah yang mesti dilakukan? Oh, diberikan aturan terkait dengan masalah pembuangan sampah pada tempatnya, ada law enforcement dan seterusnya misalkan.
Apa peran dari masyarakat? Apa peran dari akademisi? Peran dari masyarakat dan kita semua termasuk saya bagian dari masyarakat adalah apa? Kita sedapat mungkin melakukan prinsip bahwasanya kalau kita tidak membutuhkan produk sedapat mungkin tidak kita beli. Mengapa? Karena produk itu punya histori untuk jadi produk dari resources bahan alam menjadi produk. Ada energi yang tereksplorasi, ada jejak karbon, istilahnya begitu. Apalagi? Dan itu banyak sekali tuh resources yang ada di situ, sumber daya yang ada di situ kemudian jadi itu. Nah kemudian pola hidup kita ini kadang-kala yang suka melakukan beli sesuatu dengan kita perlu apa kita pengen gitu ya. Kita lebih banyak ingin atau perlu Bapak Ibu? Lebih banyak ingin. Akhirnya apa? Itulah yang kemudian dimanfaatkan oleh para produsen. Mindset berpikir ini penting sehingga apa? Kita mampu membeli sesuatu produk dengan basis saya perlu. Kemudian dampaknya apa? Dampaknya adalah kita melakukan pembatasan terhadap penggunaan produk. Setelah kita melakukan pembatasan tersebut, apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan adalah pemilahan sampah di hulu. Nah, kalau begitu berarti tidak hanya bisa kerja dengan masyarakat saja. Pemerintah pun harus melakukan apa? Ada regulasi, ada tata kelola sampah yang tepat. Kaitan dengan collecting. Industri bagaimana? Industri terkait dengan preventif ini apa? Bapak Ibu kalau lihat botol sampo. Dulu kalau dikupas itu botolnya, di situ ada kayak macam dagingnya. Dagingnya itu full plastik. Tapi kalau sekarang Bapak Ibu buka pakai diapakan lah gitu ya. Ya ntar mungkin pakai pisau dan seterusnya. Di situ ada ruang-ruang kosongnya, berpori. Berpori itu artinya apa? Mengurangi sumber daya bahan baku. Itu dilakukan oleh mereka. Contoh yang lain apa? Botol air mineral. Dulu di tahun sekitar tahun 90-an botol mineral itu tebal kan? Yang kemudian sekarang melakukan apa? Penipisan. Untuk apa? Mengurangi penggunaan bahan baku. Ya. Kemudian apa lagi? Kami misalkan terkait dengan orang-orang yang bermain di teknologi, bagaimana agar bisa dibuat desain yang sedikit mungkin menggunakan bahan baku. Pertama, yang kedua, sedapat mungkin mampu mudah didaur ulang. Misalkan, sebenarnya kalau misalkan pemerintah mau regulasi itu dilakukan, penggunaan botol, misalkan tumbler atau apa, sedapat mungkin tidak menggunakan pewarna. Mengapa? Mohon maaf ya. Karena apa? Lebih sulit untuk didaur ulang. Kalau warnanya bening, tak berwarna, itu jauh lebih mudah dan dapat divariasikan produk utamanya. Sehingga apa? Nilai ekonominya lebih bagus. Ya, apa langkah kuratifnya? Langkah kuratif sebagai bagian yang terbesar kedua adalah kalau udah sampah, kan kita nggak mungkin kan. Sekarang Bapak Ibu bisa nggak? Saya misalkan katakanlah pakai sedotan-sedotan kertas. Bisa gak? Bisa. Cuma apa? Lagi-lagi mohon maaf Bapak Ibu. Untuk membuat sedotan kertas dibanding sedotan plastik, energi yang dipakai jauh lebih besar untuk sedotan kertas. Tambah lagi, kertas itu kalau kena air nggak mungkin. Maka dipakai coating atau pelapis. Pelapisnya dari apa? Plastik Bapak Ibu. Pakai bisphenol A. Atau pakai PE. Nggak usah pakai sedotan, kopi nggak usah pakai sedotan. Dan seterusnya. Ya, artinya apa? Kita harus mengambil sebuah langkah yang tepat kalau melakukan sesuatu. Kira-kira kalau misalkan kopi ini nggak perlu sedotan, sedapat mungkin kalau kita bisa tanpa menggunakan sedotan, gunakan. Jangan manja, gitu. Rasanya banyak lagi yang lain kita bisa elaborate. Terkait dengan masalah kalau sudah jadi limbah, apa yang dilakukan? Kita lakukan dengan recycling. Recycling itu bukan berarti mengubah bentuk saja, tapi juga apa? Bisa dia diubah menjadi apa? Menjadi energi. Singapura, mengapa mereka tidak melakukan botol jadi botol lagi? Enggak, tapi langsung dibakar. Menarik Bapak Ibu. Kebetulan ada kawan saya yang kebetulan pamannya itu mengelola itu, ya, insinerasi di Singapura. Apa yang terjadi di sana? Karena Singapura, kalau kita bicara tentang recycling, Bapak Ibu, itu kalau misalkan sampah, katakanlah botol air mineral, ya,
ada orang ngumpulin dan seterusnya. Akan banyak orang nggak di sana yang terlibat? Setiap stakeholder masyarakat yang terlibat dapat ini. Ada nilai ekonomi, pemberdayaan masyarakat. Sementara kita bicara tentang masalah tenaga kerjaan itu menjadi isu. Itu bisa menjadi keberkahan baru. Walaupun sistemnya ya nanti perlu di-improve terus menerus. Bukan begitu ya Pak Dede ya Pak ini. Kemudian kalau di sana masalah tenaga kerja bukan jadi isu. Akhirnya apa? Mereka punya isu energi Bapak Ibu. Diapakan? Kumpulin semua, dimasukin ke dalam insinerasi, bakar. Wah kalau begitu ada CO2-nya dong. Benar. Tapi CO2 itu dimanfaatkan lagi oleh mereka menjadi apa? CO2-nya dibikin menjadi cairan. Untuk dipakai untuk berbagai jenis produksi-produksi yang lain. Dijual oleh Singapura. Kemudian ada charcoal. Apa charcoal istilahnya ya? Arangnya. Arangnya itu oleh mereka dipakai apa? Untuk Delta Project. Apa Delta Project? Delta Project itu nguruk pantai pelan-pelan. Lama-lama apa? Zona ekonomi eksklusif mereka menjadi bertambah. Itu apa? Ada sinkronisasi antara pemerintah, teknokrat, dan masyarakat. Di sini kita jangan sampai terbawa dengan satu kondisi, pemerintah sih masyarakat. Karena saya kebetulan juga banyak diskusi dengan kawan-kawan dari KLHK, dari Kemenperin, dari asosiasi, termasuk dari pemerintahan. Mereka pun punya visi yang sama dengan Bapak Ibu, dengan para wartawan semua. Sekarang bagaimana kita kumpul membangun sebuah paradigma yang tepat terhadap apa? Objek sampah ini. Terkait dengan misalkan tadi di lautan, pantai. Sebenarnya hasil penelitian oleh kawan-kawan oleh LIPI Oceanography dikatakan bahwa masalah mikroplastik di laut itu sebenarnya seperti piala dunia, bukan piala dunia, piala bergilir. Mengapa? Karena dia itu dipengaruhi oleh arus laut. Satu saat dia berada di Singapura, pantai Singapura, satu saat dia akan berada di pantai Riau, satu saat dia akan bisa pindah ke pantai yang lain. Karena sudah masuk ke badan laut sehingga susah untuk dikontrol. Karena itulah isu terkait dengan mikroplastik di laut bukan isu lokal lagi, bukan isu nasional, tapi isu global. Apa yang menjadi isu nasional? Isu nasional adalah terkait dengan badan sungai, itu masih lokal. Nah maka apa yang kita bisa lakukan kalau misalkan di laut, jadi tadi siapa ya? Nanti dibuat aja ekosistem yang ada di situ, bangun ke masyarakat yang di sana, kemudian komunikasikan dengan pemerintah. Ini kan lagi-lagi kan harus semuanya mindsetnya sama ya Pak ya. Yang jadi masalah masyarakat sudah sadar, butuh fasilitas, pemerintahnya masih berpikirnya masih belum sampai ke titik itu ya, bahasa halusnya. Nah sehingga apa? Ya masih ada gap di situ. Maka kita bangun satu ekosistem atau komunitas yang ada di sana. Saya menarik tuh apa Mbak Fira yang pada saat CNN itu melakukan sebuah wawancara di daerah Sumatera dekat Riau sana, ada ya. Ada LSM juga yang melakukan hal yang seperti itu. Itu luar biasa. Dan kemudian dieskalasikan dan itu ada kerjasama misalkan dengan WWF gitu ya misalkan. Itu kan sangat mungkin akan bisa dilakukan. Jadi banyak cara. Yang jelas bangun komunikasi, bangun jejaring, kita punya visi bersama, yuk ya untuk sama-sama mencari solusi. Demikian. Baik, samakan narasi untuk sama-sama mencari solusi. Prof, terima kasih. Sekarang saya bergeser, tadi juga ditanya bagaimana peran jurnalis untuk masyarakat pesisir. Jadi meskipun kita tahu ini isunya tadinya disampaikan Prof ya, kalau misalnya mikroplastik di lautan itu bukan hanya isu lokal tapi global, tapi kan secara tidak langsung edukasi juga penting ya untuk masyarakat pesisir. Silakan Mas. Terima kasih. Bisa balik ke slide saya tadi. Operator. Jadi memang masalah sampah yang saya temui dan saya simak di liputan-liputan itu di pesisir itu lebih kompleks lagi. Karena biasanya mereka jauh dari kota, daerah pinggir gitu ya. Dan
tempat-tempat daerah kabupaten itu pengelolaan sampahnya jauh lebih memprihatinkan dibandingkan yang kota. Jadi pasti lebih banyak yang tidak terpilah masuk ke badan air, masuk ke laut dan segala macam. Nah ini tugas jurnalis juga untuk membuat itu. Aku bikin sedikit ilustrasi ya. Coba next. Terus. Oke, terus. Oke, terus. Nah ini contohnya. Aku bikin contoh gimana sebenarnya jurnalis sebenarnya harus bertindak. Isu yang simpel adalah bakar sampah plastik. Ini adalah fenomena yang kita nggak bakal pernah nemuin orang dihukum karena bakar sampah, padahal udah ada aturan pidananya. Itu adalah contoh aturan yang nggak jalan, gitu ya. Dan kita nggak tahu nih sejauh mana Perda itu memberikan mengelola tindakan bakar sampah ini supaya jadi lebih terkendali, terutama di desa-desa, gitu ya. Dan bakar sampah plastik kita uji pelaksanaannya di daerah-daerah gitu ya. Misalnya di kota Bogor gitu ya, berbasis pendekatan forum. Kita lihat pelaksanaannya gimana sih untuk PP 81 2012 tentang pengelolaan sampah di tingkat rumah tangga. Karena di situ ada kewajiban banyak, misalnya kewajiban untuk ngompos dan segala macam. Nah, forum inilah yang penting yang tadi dibilang Prof tadi, untuk menggali berbagai macam suara gitu ya, dari pemerintah kendalanya apa, dari masyarakat situasinya bagaimana. Ini termasuk yang juga di pesisir gitu ya. Dan termasuk kita juga menggali solusi-solusi yang memang mungkin untuk dilakukan dari teman-teman organisasi masyarakat sipil, aktivis lingkungan, dan best practice di tempat-tempat lain yang memiliki kasus serupa. Baru deh di hilir kita bikin tentang bahaya pembakaran sampah bagi bayi, kearifan lokal, pengelolaan sampah yang memang membangkitkan motivasi teman-teman untuk lebih berdaya gitu. Jadi memang dua ini sebenarnya adalah tugas jurnalis dan nggak bisa berat sebelah. Kalau berat sebelah sulit gitu. Kalau kebanyakan di hulu kita akan merasa tidak berdaya karena sulit, kita reach pemerintah itu luar biasa birokrasinya. Tapi kalau di hilir doang ini seakan-akan tanggung jawabnya ada di masyarakat gitu. Itulah yang namanya balancing di sini. Nah di pesisir sebenarnya banyak praktek baik yang sudah dilakukan. Aku baru ke Gili Matra. Di Gili Matra itu sebenarnya cukup bagus pengelolaan sampahnya, mereka keliling, dan di Gili Matranya itu ada fasilitas pengelolaan sampah termasuk pengomposan gitu. Jadi memang harus lihat best practice dan kita tanya bisa nggak sih dilakukan di daerah kita gitu. Nah itulah pertanyaan jurnalis, itulah yang harus dijawab oleh berbagai macam orang, nggak bisa cuma dari pemerintah. Itu aja sih kalau dari aku. Terima kasih. Oke, baik, itu ya bagaimana peran jurnalis. Aplausnya jangan malu-malu, ayo nggak apa-apa. Ayo supporternya nih. Tadi tepuk tangan. Saya sekarang ke Pak Aditya. Pak Aditya silakan. Tadi kalau pertanyaannya kayaknya yang pertama ya. Yang pertama. Ya. Jadi kalau tadi pertanyaan gue, kalau circular economy tetap aja nanti kita tetap ekstraktif gitu ya. Ya, memang salah satu prinsip kita ini ya dalam bekerja dalam konteks sampah ini ada istilahnya 3R gitu ya. 3R itu reduce, reuse, recycle. Jadi kata pertamanya itu reduce. Jadi memang secara keseluruhan kita ini kan sudah kecanduan ya. Kecanduan akan menggunakan plastik. Jadi kalau nggak salah kemarin atau 2-3 hari yang lalu OECD itu mengeluarkan semacam ini ya, prediksi gitu ya. Bahwa kalau di 2019 itu 400 sekian juta ton, ini dunia ya, bukan hanya Indonesia ya. Kalau tidak terjadi if business as usual, di tahun 2060 diperkirakan jumlah plastik yang diproduksi itu jadi 1.200.000 di 2060, jadi 3 kali lipat. Pertanyaannya kan kenapa kok malah jadi naik gitu? Karena semakin banyak orang yang masuk ke dalam
middle income gitu ya, atau masuk ke naik naik kelas. Istilahnya dia ya, bukan saya. Ya, jadi diperkirakan negara-negara di Afrika, negara-negara Amerika Latin, Asia dan sebagainya yang penduduknya akan naik kelas itu akan semakin banyak membutuhkan plastik. Karena ya mungkin ya it's human nature, orang kalau punya lebih ya pengen lebih gitu kan. Jadi diperkirakan trennya akan tetap naik. Itu sebabnya pada saat kita bicara reduce, ini kan sebetulnya yang kita dorong itu kalau memang ada alternatifnya, ya kita pakai alternatifnya. Atau kalau misalnya tadi yang contohnya sedotan gitu ya. Ya kalau memang nggak perlu sedotan ya nggak usah pakai sedotan gitu. Tapi bisa juga begini, masuk ke komponen yang kedua yang disebutnya reuse. Jadi kantong plastik itu dianggap buruk pada saat kalau dipakainya cuma sekali. Tapi kalau misalnya kantong plastik yang sama itu Anda pakai berulang-ulang kali, sebetulnya itu pun juga that's helpful. Sama misalnya aqua galon gitu ya. Kalau aqua galonnya kita bisa pakai berulang kali, ya sudah, that's good. Itu kenapa juga kita pakai tumbler ya. Walaupun warnanya purple gini, tapi sangat maskulin ya, ungu ya. tetap lebih baik daripada misalnya kita beli, kalau dulu zaman SD itu kan minum pakai plastik yang bening itu apa sih? Sekali sedot, habis sudah, terus kita buang. Nah itu tetap lebih buruk. Jadi dalam komponen reduce ini harus ada alternatifnya dan kemudian ada konteksnya di mana dibilangnya adalah reuse atau kita pakai ulang. Nah pada saat kita sudah nggak bisa mereuse lagi, baru kita masuk ke recycle. Karena bagaimanapun juga tadi Prof betul bahwa this whole process itu ada komponen energi yang digunakan dan itu pun juga harus kita perhitungkan gitu ya. Apalagi kalau energinya sumbernya juga ternyata fossil fuel, ya kan? Ini yang konteks energi ini kan sebetulnya alternatif fossil fuel kan sudah ada juga sebetulnya ya. Ya angin, ya solar, ya hydro gitu ya, kalau di tempat-tempat yang memang tepat gitu. Jadi memang harus diingat awalnya itu kita harus mengurangi memang agak, kemarin itu ada yang pakai istilah yang bagus itu apa, diet plastik. Masih ingat gak diet plastik? Istilah diet itu artinya bukan terus tidak pakai plastik. Tapi adalah bahwa menggunakan plastiknya itu dengan bijak lah kira-kira begitu. Karena bagaimanapun juga ya there is qualities within the plastic yang memang itu tuh bagus ya. Dia buat menyimpan makanan itu dia apa? Ini ada istilah-istilah teknisnya tapi saya nggak begitu memahami. Tapi konteksnya adalah bahwa dia tidak merubah rasa, dia tidak merubah bentuk dan sebagainya gitu. Ada juga yang food safe. Jadi ini these qualities memang pada akhirnya we need plastiknya harus diet lah kira-kira begitu. Dan pada saat kita akhirnya harus membuangnya, kita harus coba pastikan bahwa plastik itu bisa digunakan lagi, di recycle. Nah artinya supaya untuk membuat itu ada istilah, ini sebetulnya ada Kang En yang lebih tahu gitu, istilah itu high quality waste gitu. Itu adalah waste yang tidak terus, misalnya botol aqua terus dipakai nyimpen bensin atau dipakai buat nyimpen sirup gitu, itu sudah langsung turun itu kualitasnya. Yang diinginkan itu botol aqua habis diminum ya taruh, ya sudah, ya itu high quality. Artinya itu juga harus dijadikan kebiasaan. Karena nantinya juga kalau ini sudah berjalan dengan baik,
Yang punya nilai tinggi ya yang high quality. Jadi ini bagian yang harus yang harus kita sosialisasikan sehingga this whole ecosystem akan terbentuk dengan sendirinya dan mudah-mudahan tidak perlu waktu sampai puluhan tahun gitu ya. Karena di beberapa negara maju konon perlu waktu yang cukup lama. Mungkin buat kita kalau kita kedepankan sisi ekonominya bahwa ini bisa menjadi nilai berharga, mungkin maybe we can shortcut gitulah, kira-kira begitu. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih. Sekarang saya ke Pak Denny terakhir. Bocoran Pak, 1 TPS berapa anggarannya, silakan Pak. Ya, terima kasih. Tapi sebelum kebocoran TPS, saya ingat ini tadi Pak Profesor bilang, kalau plastik itu sebetulnya lahir karena banyak persoalan sebelumnya di dalam kebutuhan manusia gitu ya. Dulu mau ngebungkus pakai daun daun jati, misalnya pohon jatinya udah semakin susah, daunnya semakin susah, udah nggak praktis. Kemudian pakai daun pisang, terus begitu ke pasar harus pakai apa? Akhirnya lahirlah itu plastik, ya Pak ya. Nah sekarang artinya dari sisi ada persoalan, akhirnya ada kreativitas, ada ide gagasan, kemudian keluar teknologi baru plastik. Akhirnya kita sekarang terlena dengan plastik. Nah begitu kita terlena dengan semua produk plastik, harusnya ada gagasan baru nih Pak Profesor, para jurnalis. Bahwa mungkin juga saya sudah pernah sampaikan juga tuh di Bogor. Di Bogor ada banyak perguruan tinggi, saya bilang sok atuh di riset plastik-plastik yang bikin kantong-kantong itu dibuat dari yang mudah terurai. Kemudian bukan cuma mudah terurai Mbak, tetapi juga di situ kalau di kita ada itu bisa jadi pupuk. Begitu dibuang ke tanah jadi unsur pupuk tuh buat tanah, kan itu luar biasa tuh. Dahsyat diciptakan di Indonesia, di Bogor misal gitu Pak. Itu luar biasa mendunia dan itu juga menjadi satu produk. Dari suatu tantangan itu sebenarnya, dari satu persoalan. Jadi lahirnya plastik dari persoalan bagaimana memikirkan satu produk yang bisa digunakan berulang-ulang kali. Tadi kata WWF, tadinya itu digunakan untuk bisa berulang-ulang kali. Saya lihat ada kemasan itu kantong yang sebenarnya high quality itu bisa dipakai kan bukan sekali, bisa berkali-kali itu sebetulnya. Jadi energi yang dibuat, yang dipakai itu digunakan berkali-kali, bukan sekali pakai terus dibuang, gitu kan. Nah mungkin ke depan dalam forum ini juga bisa terpikirkan lagi nanti ada ide-ide kreatif, bisa lahir produk baru yang bisa menggantikan plastik yang mudah dan bermanfaat bagi lingkungan. Nah kalau tadi bocoran anggaran TPS memang anggaran kalau di TPS itu sebetulnya sudah ada bakunya dari PU itu kalau TPS 3R itu sekitar 500 sampai 600 juta untuk luasan tanah 200 meter persegi. Tetapi kalau yang Mekarwangi itu beda, makanya saya toel UWWF karena itu pasti ada alat-alat yang lain bukan dari standar. Jadi itu berbeda, itu bisa lebih dari 500-600 juta, itu bisa sampai bisa di atas 1 mungkin yaitu ya Pak Tri ya. Itu. Nah, mudah-mudahan nanti ke depan kita juga bisa ditambah lagi itu supaya apa? Supaya tadi bersinergi. Tadi kata Pak Profesor harus 3 itu nggak bisa pemerintah saja, nggak bisa industri saja, nggak bisa juga masyarakat aja. Tapi kalau kita bisa berkolaborasi, insya Allah persoalan sampah, kalau kita dibilang darurat sampah, ini bisa selesai oleh kebersamaan tadi, termasuk juga dari jurnalis. Siap. Itu mungkin. Artinya anggarannya nggak cukup Pak? Kalau pengelolaan sampah untuk bangun ini dipancing-pancing ya, biar untuk headline sekalian. Kalau anggaran sih pasti cukup-cukup aja, tapi kan kebutuhannya bukan cuma sampah aja. Ada pendidikan, ada kesehatan, ada yang lain, ada jalan dan sebagainya. Tinggal bagaimana kita skala prioritasnya saja mau menangani yang mana duluan. Seperti itu. Terus yang kedua soal tadi industri kota Bogor ke industri nggak bisa, ya memang jangkauan kita terbatas. Kalau misalnya kita bilang dilarang menggunakan plastik kan industrinya ada di mana-mana tuh, bukan di Bogor pabriknya, kan bukan kewenangan di daerah juga. Jadi memang ini butuh kebijakannya sebetulnya bukan kebijakan lokal, tapi kebijakan secara nasional. Oke, baik Pak Denny, terima kasih. Kita tidak bisa buka sesi yang kedua ya, waktu terbatas. Langsung closing statement ya. Mohon maaf rekan-rekan karena nanti ada sesi selanjutnya. Karena seharusnya kita memang dijadwalkan sampai pukul 15. Saya akan berikan kesempatan closing statement untuk masing-masing pembicara. Pak Denny, silakan Pak Denny.
Terima kasih. Kalau kita mewakili pemerintah Kota Bogor, biasanya suka bilang sampahmu tanggung jawabmu, sampahku tanggung jawabku. Tapi saya bilang dalam kesempatan ini sampah adalah tanggung jawab kita bersama, berarti harus kita pikirkan bersama-sama. Mudah-mudahan ketemu solusinya yang lebih baik untuk ke depan. Baik, terima kasih. Closing statementnya Pak Dici silahkan untuk penutup. Susah ngalahkan yang ini tadi. Tapi saya cuma mau menyampaikan bahwa untuk sampah plastik ini, itu sebetulnya solusinya ada. Solutions are there. Dan ini memang tinggal bagaimana kita bersama-sama mencoba mengimplementasikan dan ini menjadi suatu kebijakan ya. Sehingga itu terreplikasi. Karena yang kita paling tidak yang what we're seeing now di Bogor adalah bahwa pengelolaan sampah ini bukan hal yang apa namanya, yang tidak menguntungkan, tapi bisa menguntungkan, bisa mendatangkan nilai ekonomi. Nah, tinggal kita sinergikan dengan tadi yang reuse, reduce, recycle, dan menjadikan ini tentu saja menjadi gerakan yang lebih luas. Jadi saya sangat percaya bahwa persoalan sampah ini bukan sesuatu persoalan yang tidak bisa kita pecahkan, tapi memang diperlukan kebersamaan dan kepeloporan dan kepemimpinan lah kira-kira begitu. Jadi saya tetap optimis sebetulnya di antara semua persoalan lingkungan hidup yang kita hadapi gitu ya. Sebetulnya sampah plastik ini termasuk yang kelihatan solusinya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Aplaus untuk pembicara kita. Selanjutnya Mas Robi sebagai penutup. Saya sih pesannya ke teman-teman wartawan aja sih, dan termasuk juga ke diri saya sendiri gitu. Kita tahu kalau misalnya masalah lingkungan, apalagi sampah itu nggak seksi di mata pemimpin redaksi gitu ya, kecuali ada tokoh-tokoh yang besar dan mikirin sampah di rumah udah overwhelmed. Itu tantangan banget gitu, apalagi nggak ada desk lingkungan lagi untuk mantau isu seputar sampah, kebijakan dan segala macam. Tapi kita masih punya peluang gitu, karena aksi masyarakat terhadap plastik itu semakin naik, trennya semakin bagus. Itu ada kajian ilmiahnya dan kita harus nyambut itu gitu kan dengan kerja bareng teman-teman yang emang udah ada di garda depan gitu, dan juga udah banyak organisasi lingkungan, jurnalis lingkungan, khususnya SIEJ ya yang bikin pelatihan gitu kan, terus ngasih fellowship, grant dan segala macam. Ambil itu untuk apa ya, untuk kita bangun peliputan yang mendalam dan bermakna seputar sampah di perkotaan dan juga di daerah-daerah terpencil apalagi gitu. Jadi apalagi udah ada budaya media sosial, ada Pandawara Group dan segala macam, kita punya infrastruktur dan peluang yang ada untuk memberikan kontribusi lebih baik untuk dari jurnalisme untuk penyelesaian masalah sampah. Itu aja sih. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Robi. Mohon aplausnya. Untuk pembicara kita terakhir, Prof, silakan. Ya, terima kasih. Sebagai penutup, masalah sampah terutama plastik ini masalah bersama dan semua harus bersama-sama bahu-membahu. Bukan sama-sama kerja tapi bekerja sama. Karena multi stakeholder, multi pihak, multi sektor, multi kedisiplinan, maka harus kita memahami konsep atau cara berpikir paradigmanya berubah dari linear ke sirkular. Untuk itu perlu ada kebersamaan semua pihak, siapapun dia. Misalkan dalam hal ini untuk di Pemkot misalkan, dapatkah itu menjadi sebuah kurikulum lokal, ya, muatan lokal yang ditujukan untuk pendidikan usia dini. Mengenalkan tentang sampah, tidak hanya plastik, tapi semuanya membangun mindset berpikir. Kita bekerja bukan untuk saat ini saja, tapi juga untuk ke depan. Kemudian, katakanlah kita sudah membangun cara pandang yang tepat, dengan sikap yang tepat. Karena sikap itu tergantung dengan cara pandang. Cara pandang tergantung apa yang kita pahami terhadap objek yang mau kita lakukan. Katakanlah kita melakukan, ternyata pihak yang lain masih belum melakukan. Ada sebuah kisah menarik.
Ini kisah mulut saya main, mudah-mudahan penutup. Yaitu kita mengenal ada butterfly effect atau efek kupu-kupu. Ceritanya di daerah Texas itu tidak ada prediksi akan adanya badai atau topan. Yang kemudian tiba-tiba saja ada topan. Sampai ahli metro dan geofisika melihat ini kok bisa terjadi. Padahal dari sisi iklim dan seterusnya nggak mungkin. Ternyata itu terjadi karena pada saat itu ada kupu-kupu yang migrasi dari hutan Amazon. Kupu-kupu itu mengepakkan sayap. Satu kepakan apalah artinya. Akan tetapi rupanya yang migrasi itu jutaan kupu-kupu yang kemudian memberikan impact terhadap tekanan dan kemudian terjadilah badai. Perubahan itu marilah kita sama-sama mulai dari diri kita masing-masing, siapapun kita. Saya rasa demikian saja. Terima kasih. Baik Prof, terima kasih. Closing statement-nya. Sekarang dari saya punya pantun, tolong cakepnya ya. Belum, oke. Pergi kondangan berbaju batik, pakai lipstik agar terlihat cantik. Cakep. Mari samakan narasi kelola sampah plastik demi wujudkan solusi dan kehidupan yang lebih baik. Terima kasih teman-teman semua yang sudah hadir. Para pembicara, terima kasih sekali lagi. Saya Elvira Karunisa, salam sehat selalu. Selamat sore. Saya kembalikan ke kakak saya Vira juga. Makasih kakak Vira yang cakep. Oke, dengan penuh kerendahan hati kami minta para panelis termasuk juga Mbak Elvira untuk tetap berada di atas panggung untuk sejenak saja. Kak Elvira ini beruntung sekali karena moderatornya. Mohon maaf Pak, ada souvenir dari kami yang mungkin yang kami minta untuk diterima dengan baik. Oke, selanjutnya kami meminta Ketua Dewas atau Dewan Pengawas SYJ Bang Andi Fahrizal yang akrabnya adalah Bang Daeng. Iya. Bang Daeng akan memberikan cenderamata dari SYJ berupa namanya cakep banget nih, Rainbow Eucalyptus. Yang dipersilakan Bang Daeng untuk memberikan souvenirnya kepada para panelis dan moderator satu persatu. Berapa? Ada 4, ya. Ya, jadi namanya Rainbow Eucalyptus. Namanya cakep banget. Ya. Sama semua, terima kasih dan terima kasih kepada para panelis dan Mbak Elvira yang sudah meluangkan waktunya kepada SYJ untuk hadir dalam ruangan ini. Terima kasih. Ya, dan beruntung Kak Elvira nih moderator yang kayaknya satu-satunya yang dapat pohon ini karena yang lainnya harus biasanya nggak dapat. Kelebihan. Ini Bang Daeng. Nah ini spesial buat moderator sore kali ini karena hebat banget membawakannya. Terima kasih kepada para panelis dan Bang Daeng, terima kasih. Oh foto dulu Bang Daeng, silakan. Kita berfoto dan untuk para hadirin yang... Oh iya. Oke, maaf saya kelupa nih sebagai MC. Ada special gift, special goodie bag dari WWF untuk para panelis. Jadi kami minta kepada Pak Aditya untuk memberikan goodie bag spesial dari WWF untuk para panelis. Dan untuk Bang Daeng terima kasih atas kehadirannya, tapi Bang Daeng kami minta di sini untuk foto-foto nanti. Oh ya, panelis dan moderator. Dipersilahkan ke Bapak Aditya untuk memberikan souvenir. Ini adalah gift-nya khusus dari WWF kepada para panelis yang telah menjadi pembicara dan pemateri pada sesi kali ini. Jadi sponsor by WWF. Terima
Terima kasih Bang Daeng atas bantuannya. Oke, foto lagi please. Foto lagi. Yang tadi cuman pohon doang, yang ini pohon dan goodie bag.